Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman mubarakan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini menakdirkan kita semua untuk bangun di subuh hari. Dan ternyata ketika tadi subuh kita bangun, yang pertama di ingatan kita, yang pertama terbesit di dalam pikiran kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kita semua di sini ketika terbangun tadi dari tidur, yang terpikir itu saya harus berangkat sholat subuh. Atau mungkin ada yang lebih duluan bangun tahajud atau witir. Ini tentu bukan orang sembarang. Tidak mudah sadar dari tidur. Yang teringat itu ibadah, yang teringat Allah, yang teringat perjumpaan dengan Allah. Sangat tidak mudah, butuh perjuangan panjang, butuh latihan. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah ditakdirkan masuk ke dalam golongan itu yang ketika terbangun di pagi hari, yang teringat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesadaran ini kita bisa pertahankan, kita bisa pelihara, kita bisa istiqomahkan sampai akhir hayat insyaallah. Karena itu mulai hari ini dan setiap hari Ahad kita akan berusaha berproses agar kita bisa menembus lapisan-lapisan hati, kalbu, ruh kita. Karena ternyata kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam diri kita. Cuma terkadang kebahagiaan yang ada di dalam diri itu tertutupi oleh kezaliman kita, tertutupi oleh dosa-dosa kita. Mengapa kita perlu mengkaji kitab seperti ini? Ini kitab judulnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin.
ta'lif atau pengarangnya Al-Imam Muhammadin ibnu Muhammadin Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kitab ini dari judulnya Minhaj, itu berarti manhaj, cara berjalan atau jejak menempuh jalan. Jalannya siapa? Al-Abidin. Abidin artinya para hamba. Jadi bagaimana kita berjalan di jalannya yang para hamba. Bagaimana cara kita menjadi seorang hamba, karena kita semua ini adalah hamba. Siapapun kita, dimanapun dan sebagai apapun, ingat status dasar kita. Walaupun sebagai raja, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai tentara, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai kiai, sebagai ulama, siapapun itu hanya status-status tambahan, hanya status-status pelengkap, status sementara, status semu. Status kita yang sebenarnya adalah hamba. Dan itu kita selalu ikrarkan setiap sholat. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu kami menghamba. Artinya ya Allah, kami ini hamba. Itu selalu kita bilang, Pak. Jadi kalau enggak merasa hamba, berarti enggak sesuai dengan yang kita ucapkan dalam sholat. Makanya sebenarnya memahami surah Al-Fatihah itu sangat penting untuk di dalam sholat kita itu kita merasakan lezatnya hakikat dari sholat itu sendiri. Karena sholat yang sesungguhnya ada di surah Al-Fatihah. Tapi minhajul abidin, jalannya para hamba ila jannati rabbil alamin, menuju surganya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau singkatnya, jalan menuju surga. Nanti akan kita baca, kita di sini Pak akan dibedah. Kita akan lihat ternyata di dalam diri kita ini ada berbagai mutiara-mutiara, tapi di sana juga ada kotoran-kotoran yang menutupi, meliputi, bahkan memenuhi diri kita di dalam ini yang kita tidak sadari. Bapak kan sekarang merasa happy aja, nggak ada masalah dengan diri kita, kan biasa aja dirinya. Tapi setelah kita baca kitab ini, kita akan menemukan ternyata di dalam diri kita ini, diri ini Pak, sebenarnya itu jauh lebih luas daripada ruang angkasa ini. Penasaran? Udah, nanti aja. Saya ingin memulai di bagian ini, di bagian awal hanya biografi ya tentang Imam Ghazali. Silakan dibaca nanti sendiri aja. Kita tidak perlu baca bersama-sama tentang siapa beliau. Dimulai dari halaman 21 untuk terjemahannya. Kalau kitab Arabnya halaman 47. Kalau terjemahannya halaman 21. Sekali lagi dalam pembahasan ini kita akan menempuh jalan yang begitu indah, tetapi juga sekaligus begitu berbahaya. Ini untuk mengimbangi kajian fikih yang hari Sabtu. Jadi harus imbang Pak. Fikih itu cara jalan juga, cara kita beribadah kepada Allah secara lahiriah. Jadi sujud bagaimana, rukuk bagaimana,
cara tahara bagaimana, itu penting. Dan itu harus kita pelajari supaya benar cara ibadah. Tetapi ibadah itu bukan hanya yang tampak. Ibadah itu bukan hanya yang lahiriah. Tapi di balik, di dalam juga harus ada ibadah. Hati juga harus ibadah. Jadi bukan hanya tubuh ini yang sholat, tetapi hati juga harus sholat. Selama ini kan sholat kita lahiriah, tangan diangkat menghadap kiblat. Jadi tubuh ini menghadap Allah, tapi hati kita suka menghadap yang lain. Benar gak? Udah jujur aja lah. Sujud tuh di atas sajadah, jidat ini di atas sajadah, tapi hati di mall, di kantor, pikiran ATM, tabungan, keluarga. Padahal ini udah di atas sajadah, Pak. Kita di atas sajadah dalam kondisi berwudu menghadap kiblat, aurat tertutup. Itu aja masih ingat dunia. Bagaimana ketika kita sudah di luar sajadah atau sudah di luar masjid? Ini udah di masjid, di atas sajadah, berwudu, menghadap kiblat, nutup aurat, pakai peci. Itu aja masih dunia pikiran. Apalagi ketika kita sudah di luar, sudah tidak berwudu, sudah tidak pakai peci, sudah tidak menutup aurat. Itu jauh lebih berat lagi untuk ingat Allahnya. Karena berat itulah, maka kita perlu metode. Kita perlu tahu caranya bagaimana, jalannya gimana, untuk kita bisa sampai ke Allah. Sampai ke Allah itu maksudnya ketika kita berhadap Allah, kita sholat, itu benar-benar yang di pikiran kita itu Allah. Itu maksudnya kita sampai ke Allah. Jadi bukan kita sampai ke Allah, kita pergi ke tempat mana. Karena Allah itu tidak punya tempat yang seperti di dunia ini. Jadi maksudnya sampai kepada Allah, menuju Allah, jalan menuju Allah, jalan menuju supaya kita itu sadar kepada Allah. Orang yang saat sholat saja tidak ingat Allah, itu pertanda kita itu jauh. Bapak kalau punya teman ada di dekatnya, kan ingat, oh iya kamu teman saya ya, oh kita ketemu dulu ya. Jadi kan jadi ingat karena dekat. Tapi ketika teman kita udah pergi, udah jauh, kan udah lupa. Bapak kan banyak teman-teman yang pernah dulu ketemu sekarang lupa toh. Bahkan keluarga, mungkin saudara juga. Karena jauh, susah mengingat yang jauh. Tapi ketika dekat jadi ingat. Jadi kita kalau selama ini susah ingat Allahnya, ya sederhana, kita itu jauh. Tapi syukurlah sudah mau datang ke rumahnya, fisiknya. Tapi setiap hari masuk masjid kan badannya doang masuk. Nah kita berusaha melalui kitab ini, kajian ini, ketika masuk masjid itu bukan hanya jasad kita yang masuk masjid, tapi lahir batin masuk masjid semua. Ketika kita sholat, sholat semua. Jadi nikmat itu sholat. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat para sahabat ya, ada yang sholat ditombak, dicabut tombaknya saat sholat, nggak terasa. Kenapa? Karena yang sholat itu bukan lahiriahnya. Mereka itu para sahabat kalau sholat benar-benar seperti melihat kekuasaan Allah, seperti istana Allah itu di hadapan diri. Jadi diapain pun nggak terasa. Contoh sederhana Pak, ketika itu Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf kan sering baca di surah Yusuf. Itu kan perempuan-perempuan itu Pak, perempuan-perempuan yang suka gosipin istri raja yang dituduh selingkuh itu dengan Nabi Yusuf. Itu kan perempuan-perempuan disuruh berjejer, terus disuruh iris buah yang diiris tangannya. Ya, Nabi Yusuf lewat,
tangannya diiris nggak terasa. Kenapa nggak terasa? Bapak suka dengar cerita ini kan? Iya, itu dikisahkan Quran. Qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Kata perempuan ini ketika melihat Nabi Yusuf lewat di depannya, kata perempuan itu, "Ya Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim." Ini malaikat ini. Itu saking gantengnya. Saking sebetulnya bukan hanya ganteng. Nabi Yusuf itu bukan ganteng lahiriah saja. Tapi memang ada kegantengan batin yang membuat hati itu guncang melihat Nabi Yusuf. Jadi bukan hanya wajah lahiriahnya. Nah, itu kan nggak terasa, Pak. Tangan diiris itu nggak terasa, kan nggak kebayangkan. Kok bisa ya? Tangannya diiris nggak terasa. Karena yang disaksikan itu bukan makhluk sembarang. Ya kalau istri bapak melihat bapak ya terasa, karena yang dilihat itu kan manusia yang menjengkelkan setiap saat. Jadi tergantung yang dilihat itu apa, nggak terasa karena yang dilihat itu bukan makhluk sembarang. Ajaib. Nah, orang yang benar-benar memiliki hati yang bersih ketika sholat itu yang dilihat itu mata batinnya, yang dilihat itu bukan sajadah, itu ada di balik. Jadi seakan istana Allah itu dilihat dengan nyata, sehingga diapain pun, ditombak, digigit semut, nggak terasa. Kita kan lalat aja nggak, gatel aja lagi sholat, gatel itu kan justru gatalnya itu pas sholat. Kalau nggak sholat tuh nggak terasa gatalnya, apalagi kalau lagi ngobrol sama teman, nggak terasa gatalnya. Tapi ketika sholat itu terasa gatal semua. Ini lahiriahnya, Pak. Batinnya lebih dari itu. Coba bapak lagi ngobrol gini, lagi ngaji, kan nggak kebayang toh yang dilakukan sebentar apa, kan belum memasang konsep. Coba sholat, itu terprogram. Allahu Akbar. Habis ini saya kemana? Nanti ketemu siapa sampai jam berapa? Itu diprogram dalam sholat. Sampai lupa rakaatnya. Ini udah rakaat kedua apa pertama. Jadi jangankan lahiriah, di dalam pun tuh sibuk saat sholat. Jadi terasa kita yang selama ini merasa soleh ternyata masih penuh dengan kotoran. Kita nggak sadar aja. Nah di sini akan kita dibuka renek-renek jeroan kita. Nah baik, insya Allah kita akan mulai. Tentu kita mulai dari muqaddimah dulu, pembukaan kitab ini. Halaman 47 kalau Arabnya. Jadi biar agak keren sedikit ya, bisa lihat yang teks Arabnya sambil terjemahannya. Terjemahannya halaman 21. Jadi pertama kita memulai kitab ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Untuk pengarang kitab ini Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah ilmu dari kitab ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat hidayah jalan, sehingga kita bisa merasakan begitu lezatnya ibadah, begitu indahnya menjalankan syariat Islam ini. Tidak hanya lahiriah tapi juga batiniah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ahli baiti wa ulama muslimin khususan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ke teks Arabnya dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dulu kita pernah bahas tafsir basmalah, kalau Bapak masih ingat ya, di surah Al-Fatihah. Kita pernah dulu khatam Al-Fatihah ya, pengajian tafsir. Tapi saya yakinnya udah lupa semua. Bismillah, dengan nama Allah. Bi itu maknanya huruf bi itu kedekatan, dekat. Ketika kita membaca a'udzu billah, saya berlindung billah, sebetulnya bukan berlindung kepada Allah, tapi a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah. Makanya di sini bismillah, dengan nama Allah. Karena kalau aku berlindung kepada, apa bedanya kepada dan dengan? Kalau kepada itu jauh, Pak. Saya mau menghadap kepada. Tapi kalau saya bersama dengan, jadi kalau dengan itu padanannya bersama. Kalau kepada menuju yang jauh. Jadi aku berlindung kepada, berarti saya di sini, Allah jauh di sana. Dia melindungi saya dari jauh. Makanya bukan a'udzu ilallah atau a'udzu alallah, tapi a'udzu billah. Billah itu dengan, artinya Allah itu dekat. Jadi ketika kita membaca a'udzubillah, itu kita mengharap perlindungan plus mengharap dekat. Jadi bukan hanya kita dilindungi, tapi juga dirangkul, ditemani, dijaga oleh Allah. Baru minasyaiton. Jadi kita di sini ada Allah yang menjaga, setan jauh gitu. Jadi kita berharap Allah membentengi kita dari setan. Karena kalau Allah dekat, setan nggak bisa mengganggu, Pak. Bapak kan pernah seperti jalan-jalan ada anjing, tapi kalau kita dilindungi sama pawangnya anjing, itu kita kan nggak takut. Coba kalau ketemu anjing nggak ada pawangnya, anjing gila lagi kan kita bisa diserang. Tapi kalau kita dilindungi oleh pawangnya anjing, aman. Nah, setan siapa yang menciptakan? Allah. Nah, kalau penciptanya setan yang melindungi, kita aman, Pak. Makanya kita itu selalu disuruh baca a'udzu billah. Nah, di sini dimulai dengan bi, dengan nama. Jadi orang yang menyebut basmalah, ya Allah, aku menyebut dengan namamu, bersama denganmu, bersama dengan nama-namamu. Artinya kita berharap kita bersama dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu maknanya basmalah. Jadi tidak sekedar bismillah. Bukan sesuatu, kita ditemani oleh Allah ketika melakukan perbuatan itu. Kita mau makan, bismillah. Kita mau makan, ditemani Allah. Jadi nggak sembarang basmalah itu. Kita mau jalan, bismillah, berarti kita berjalan ditemani Allah jalan. Apapun yang akan kita lakukan, ke kantor. Jadi bismillah itu dalam. Apalagi di sini kan, coba kalau kita lihat Iqra bismi rabbik, itu bismi di sana setelah ba ada alif. Bi tapi ada alifnya. Baru ism. Kalau di sini nggak ada alifnya, ba langsung sin. Itu juga ada tujuannya. Nggak sembarang, Pak. Tapi itu panjang nanti. Yang jelas, bismillah, dengan kita berharap dekat menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Rahman Rahim masih ingat ya artinya? Rahman
Pengasih penyayang. Ya mas, bedanya apa? Pengasih sama penyayang bedanya apa? Kalau penyayang ini Pak, pertama ya, ngasih itu belum tentu sayang. Ya. Apa semua yang ngasih itu sayang? Enggak. Apakah semua sayang ngasih? Ya enggak juga. Jadi beda Pak. Jadi sayang itu lebih dalam daripada sekedar ngasih. Nah Allah itu dua-duanya, udah maha ngasih, nyayangi lagi. Mungkin kalau orang Pak, mungkin salah satunya aja suka ngasih tapi nggak sayang. Ada yang sayang tapi nggak mau ngasih. Tapi Allah itu dua-duanya. Itu perbedaan pertama. Kedua, kalau Rahman itu Allah mengasihi nggak ada batasnya. Semua di dunia ini tapi jadi yang kafir, yang iman sama dikasih semua. Makanya jangan heran loh, itu kok tetangga itu nggak pernah sholat tapi kok pangkat tuh lancar terus. Masalahnya bisnisnya semua lancar, kaya raya mobilnya banyak tapi nggak sholat. Jangan heran Pak, Allah itu Rahman. Bukan hanya yang sholat yang dikasih. Allah ngasih siapapun, asal dia berusaha mencari jalannya, sebab akibatnya. Kalau dia berusaha dapat. Siapapun, gak perlu pendosa, pemaksiat, ahli sholat, gak peduli. Itu Rahman. Makanya Rahman itu berlaku di dunia. Nah kalau Rahim, pilih-pilih Allah. Hanya yang beriman, hanya yang dicintai oleh Allah, yang dikasihi, itu Rahim. Dan itu lebih dalam Pak. Kalau Rahman menyeluruh tapi nggak dalam, nggak sayang, ya memberi aja, tapi belum tentu Allah menyayangi. Tapi kalau sayang, pengasih, Rahim itu nggak semua tapi dalam. Bapak pilih mana? Kan mau yang dalam tuh. Jadi dikasih oleh Allah, sangat dikasihi, makanya diterjemahkan penyayang. Sayang itu jauh lebih dalam. Jadi singkat aja. Jadi biar kalau baca basmalah itu ada yang nyantol gitu. Oh maknanya begini, ya Allah, dengan nama Engkau Maha Rahman, luas pemberian tanpa terkecuali, semua Engkau beri. Tapi Engkau juga Rahim, penyayangmu, kasihmu begitu dalam kepada orang-orang yang beriman, yang patuh kepadamu. Jadi jangan heran ya, miskin kok ahli sholat kok miskin terus, ya maksiat kok kaya, karena Allah itu Rahman. Tapi itu di dunia aja. Di akhirat baru bisa protes. Oh itu ahli maksiat kok masuk surga, saya kok sering ngaji Ahad subuh, Sabtu subuh, kok saya masuk neraka. Bisa protes kalau bisa. Kalau di dunia ini memang bukan tempat menerima hasil. Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa hasbuna, ini ungkapan yang menunjukkan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Hasbunallah. Hasbuna, kami mencukupkan diri. Jadi hasbuna atau hasbi, kan biasa juga hasbi ya Allah, berarti aku sendirian mencukupkan diri. Tapi kalau hasbuna, kami semua mencukupkan diri. Artinya kami tidak butuh yang lain. Hasbuna, kami cukup dengan Engkau saja ya Allah. Kami nggak butuh bantuan siapa-siapa. Kami hanya butuh Engkau dan merasa cukup ketika bersama dengan Engkau. Ini Pak, kalau kalimat ini dipahami, diresapi, mestinya nggak ada orang yang takut itu. Buat apa takut coba? Kalau ditemani Allah, nggak ada yang bisa mencelakai. Kalau Allah, termasuk COVID terbaru, bagaimanapun, kalau Allah melindungi, nggak ada yang bisa menghalang.
Nggak ada yang bisa mencela. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Tetapi kalau Allah ingin memberikan celaka, ingin memberikan penyakit kepada kita, nggak ada yang bisa menghalangi. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, juga tidak ada yang bisa menghalangi. Itu maknanya hasbunallah. Ditambahi lagi wa ni'mal wakil. Ni'mah itu sebaik-baik wakil yang paling baik. Jadi penjaga yang paling baik. Jadi ya Allah, kami merasa cukup denganmu karena Engkau yang penjaga yang paling baik dan paling tinggi, paling sempurna penjagaannya. Baik. Qala syekh. Qala berkata. Asy-syaikhu syekh, guru. Al-faqihu yang faqih, yang cerdas, yang paham. As-salihu yang sangat soleh. Az-zahidu yang zahid, yang zuhud. Abdul Maliki ibnu Abdillah ghafarallahu lahu. Jadi yang menulis kitab ini itu Abdul Malik bin Abdullah, muridnya Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ngomong, ini Abdul Malik yang nulis. Jadi Imam Ghazali tinggal ngomong, terus yang nulis ini Abdullah. Makanya Sekolah Syekh Abdul Malik yang alim, yang faqih, yang zuhud. Zuhud itu sering dengar ya, zuhud ya. Apa artinya zuhud? Oh, tidak sesederhana itu. Jadi ini akan kita bahas nanti panjang lebar tentang zuhud. Ada banyak, tapi saya ingin memberikan pengantar sedikit. Orang tuh suka salah paham masalah zuhud tuh. Dikiranya zuhud itu miskin. Zuhud itu bajunya compang-camping, nggak pakai sendal, kotor, nggak punya rumah, nggak punya mobil, pokoknya miskin, nggak punya apa-apa. Itu zuhud. Bukan itu, Pak. Jadi ini zuhud itu di dalam. Zuhud itu sederhananya ya, nggak tertarik, nggak condong kepada dunia, nggak cinta, bukan nggak punya. Bedain orang yang nggak cinta dunia dengan orang yang nggak punya. Orang yang nggak punya itu belum tentu nggak cinta loh, Pak. Dan orang yang punya belum tentu dia cinta dunia. Nabi Sulaiman itu kaya. Apakah Nabi Sulaiman cinta dunia? Enggak ada kaitan. Orang yang cinta dunia itu di dalam, mengharap dunia yang dikejar terus, ingin punya. Tapi orang yang kaya raya belum tentu, mungkin dia kaya tapi enggak tertarik. Oh, biasa aja. Saya ada kisah. Ini kita ketemu. Ada kisah, Pak. Seorang murid mau pergi menghadap syekh di tempat lain, di negara lain. Tapi di negara itu ada juga gurunya. Jadi murid mau pindah, mau ketemu guru lain, mau silaturahim ke syekh yang lain. Jadi di tempat itu sudah ada syekhnya, tapi dia mau silaturahim ke syekh yang lain, kiai lain. Jadi mungkin ada murid di Jakarta, ada gurunya juga di Jakarta, tapi mau silaturahim ke kiainya di Jawa. Nah, sebelum pergi, syekhnya ini berpesan, "Nak, nanti kalau datang ke negara itu, sampaikan salam saya kepada Kiai A di sana." Jadi guru ngirim salam ke guru lain. Tapi guru ini, Pak, yang di tempatnya itu orang yang miskin sekali.
Jangankan rumah, mungkin lantainya itu tanah, nggak punya apa-apa, miskin. Makanya muridnya ini kasihan, kok guru saya ini zuhud banget ya, nggak punya apa-apa. Singkat cerita, murid ini pergi berjalan. Tapi sebelum pergi kan gurunya berpesan, salah saya kepada syekh di sana itu, kiai di sana. Dia itu orang yang sangat alim, sangat zuhud. Pergilah. Sampai di negara itu, dia bertanya Pak kepada warga, Pak, ini kiai ini tempatnya di mana ya? Gubuknya di mana? Bayangan orang ini Pak, gurunya yang di kampung aja itu miskin banget. Apalagi ini katanya lebih zuhud lagi. Ini mungkin jangankan rumah, mungkin tinggalnya di bawah pohon atau di bawah jembatan kali. Ini kan lebih zuhud lagi katanya. Jadi bayangannya itu guru yang di sana ini lebih miskin lagi. Makanya dia nanya, di mana gubuknya Syekh atas nama ini? Di sana. Sampai di sana nanya lagi, mana gubuk? Ini loh istananya. Loh, kaget Pak. Loh, kok Syekh yang lebih zuhud kok tinggal di istana? Bukan hanya rumah Pak, istana. Oh, ketika masuk, wah ada satpamnya, ada banyak satpamnya untuk masuk ketemu Syekh. Ternyata sampai di dalam, Syekhnya tidak ada. Syekhnya pergi ke presiden, ke raja. Waduh, ini nggak beres ini. Masa guru Syekh datang ke istana. Udah gitu Pak, setelah menunggu beberapa lama, Syekh itu datang dengan kendaraan yang dikawal berapa mobil itu. Jadi mobilnya bukan hanya mewah, dikawal. Mungkin dikawal sama pas pampres kiai besar. Ini orang Pak, orang tadi murid ini makin ragu, nggak benar, masa kiai kaya dekat sama presiden lagi. Wah, ini penjilat ini. Akhirnya ketemu, singkat cerita ketemu. Syekh, guru saya di kampung mengirim salam kepada panjenengan. Apa katanya Pak? Kata Syekh ini, yang kaya raya ini, sampaikan kepada gurumu itu, jangan cinta dunia. Katakan, sampai kapan kamu cinta dunia? Tambah kaget. Duh, guru saya kok miskin itu kok dibilang cinta dunia? Dia yang kaya raya, punya istana, dekat sama presiden. Kamu cinta dunia dalam hatinya. Coba Pak, pulang sampai ketemu gurunya yang di kampung, dibilangnya, Syekh yang di sana itu kok bilangnya, kasih tahu guru cinta dunia. Sampai kapan nanti cinta dunia terus? Nah, di kampungnya gurunya. Sodak. Benar yang disampaikan guru di sana itu benar. Saya memang miskin, tapi di dalam hati saya juga berharap ingin punya dunia. Jadi miskin itu nggak menjamin zuhud. Kita miskin kan, anggaplah kita zuhud. Tapi kan mau kaya loh. Ya itu. Cinta dunia ya itu. Bukan kaya, mau kaya. Bapak mau kaya? Udah jujur aja lah. Nggak mau jujur lagi. Jadi kepengen banget jadi kaya. Oh itu. Orang yang zuhud itu nggak peduli Pak, mau kaya mau miskin, peduli amat. Yang penting itu saya menyembah Allah. Mau dikasih kaya itu urusan Allah aja. Itu orang zuhud kayak gitu. Makanya ketika Al-Quran tuh menyebut zuhud, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu dikisahkan dalam surah Yusuf. Ketika saudara-saudaranya itu menjual Nabi Yusuf karena kesal gitu. Itu dikisahkan dalam Quran, wa kanu fihi minaz zahidin. Orang yang membeli Yusuf itu orang-orang zuhud, zahidin, artinya dia enggak tertarik sama Yusuf, Pak. Jadi yang beli Yusuf itu enggak hatinya tuh enggak tertarik, ya dibeli aja. Padahal Yusuf itu nabi, ganteng lagi, tapi masih kecil. Artinya dia hatinya itu enggak tertarik.
Jadi zuhud itu hati nggak tertarik untuk memilikinya, tapi mau dimiliki mau nggak peduli. Jadi zuhud itu nggak tertarik, nggak peduli. Bukan nggak punya, bisa saja orang punya dunia tapi zuhud karena dia nggak cinta yang dia miliki itu. Tapi bisa juga miskin tapi cinta dunia, bisa. Ya kayak kita ini lah, udah miskin cinta dunia lagi. Kalau kaya masih mending. Itu zahid. Nanti akan ada pembahasan panjang. Jadi kata Syekh Al-Faqih As-Salih Az-Zaid Abdul Malik Ibnu Abdillah, apa kata ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Apa kata Syekh Abdul Malik ini, muridnya Al-Ghazali? Amla alayya syaikhil ajal al-imam az-zahid as-sa'id al-muwaffaq hujjatul islam Zainuddin syaraful ummah Abu Hamid Muhammad bin Muhammadin al-Ghazali at-Tusi. Amla ayat baca terjemahnya ya. Silakan ya, Ustaz Firman. Silakan dibaca terjemahnya dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Faqih Asy-Syarih Az-Zahid Abdul Malik bin Abdullah, semoga Allah mengampuninya, berkata, Guru saya Al-Imam As-Sa'id Al-Muwaffaq Sang Hujjat Al-Islam Zainuddin Syaraf Al-Ummah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, semoga Allah meninggikan jiwanya dan mengangkat derajatnya di surga. Telah mendiktekan kitab ringkas ini kepada saya. Kitab ini adalah kitab terakhir yang dia karang, sehingga hanya yang menyimaknya. Ya, jadi ini keterangan dari murid beliau yang didiktekan. Jadi kata Syekh Abdul Malik ini, guru saya ini gelar-gelarnya Al-Ghazali Az-Zahid As-Sa'id Al-Muwaffaq Hujjatul Islam. Itu gelar-gelar beliau, Syaraful Ummah. Kata beliau, Imam Al-Ghazali mendiktekan kitab ini kepada saya, dan kitab ini adalah kitab yang terakhir yang beliau tulis. Jadi kitab Al-Ghazali itu banyak, Pak. Mungkin ratusan karangannya itu. Padahal umurnya nggak panjang. Ini hanya sampai 50-an tahun imamnya umurnya Al-Ghazali. Tapi kitabnya banyak karena orangnya cerdas dan alim. Dan kitab ini nggak sempat dipublikasikan secara umum, hanya orang-orang tertentu yang dikasih. Jadi setelah ditulis, beliau kasih orang-orang yang murid-murid spesial lah yang diberikan. Nah, apa kata Imam Ghazali? Silakan lanjut. Atau saya katakan, Alhamdulillahil Malikil Hakim Al-Jawadil Karim. Ini pembukaan Imam Al-Ghazali. Jadi ketika beliau Imam Ghazali membuka kitabnya, beliau berkata, Alhamdulillahil Malikil Hakim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-umura wa fid daraini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fattariqu ilayhi wadi'un lil qasidin wad dalilu alayhi la'ihun lin nadhirin walakinna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, silakan. Segala puji bagi Allah SWT
Tiadalah Dia ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Tidak ada orang yang ingin menempuhnya. Begitu juga bukti petunjuk dan bukti petunjuk ke jalannya telah terang bagi mereka yang mau berpikir. Namun Allah SWT akan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki pula. Karena Dialah yang paling mengetahui siapa orang-orang yang pantas mendapatkan hidayahnya. Ya, jadi beliau memulai kitab ini dengan ungkapan fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin. Jalan menujunya itu begitu jelas. Jadi jalan kebenaran itu jelas. Jalan itu gak ada yang samar. Bapak kan jelas kan? Kalau mau melakukan ini salah atau benar kan jelas. Ketika Bapak melakukan dosa kan jelas ini dosa apa enggak. Adapun memang beberapa hal yang syubhat yang samar-samar. Tapi kan secara umum jalan kebenaran kan jelas. Oh ini jalan benar, kita harus begini, ini tidak boleh, ini harus, ini dilarang. Kan jelas. Cuma Allah menyesatkan dalam arti tidak memberi hidayah siapa yang dikehendaki dan memberi hidayah siapapun yang dikehendaki. Allah tahu siapa yang pantas. Artinya gini Pak, ini dua hal yang pokok dalam memahami segala hal berhubungan dengan Islam. Yang ngasih hidayah itu Allah. Sekuat apapun kita mencari hidayah, kalau Allah nggak ngasih, nggak akan. Prinsip itu Pak. Manusia ini nggak bisa memberi hidayah. Rasulullah tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, toh? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbab. Jadi ketika pamannya Abu Thalib mau wafat, itu Nabi sedih Pak. Sedih sekali karena pamannya Abu Thalib ini yang menjaga selama ini, yang memelihara, yang merawat, yang melindungi. Tapi belum sempat bersyahadat. Maka Rasulullah ingin sekali, ya Allah, bagaimana supaya paman saya ini bisa bersyahadat. Di ujung ayat, bahkan dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah berpesan kepada pamannya, wahai pamanku, andai kata paman mengucapkan syahadat, aku yang akan membela paman di hari kiamat nanti. Di hadapan Allah, aku yang akan berdiri membela paman. Itu saking inginnya pamannya itu bersyahadat. Makanya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu sekali-kali tidak bisa memberi hidayah walaupun orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang berkuasa memberi hidayah bagi siapapun yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Allah yang tahu mana yang berhak pantas dapat hidayah. Jadi nggak bisa kita ngasih hidayah. Pertanyaan kedua, kalau begitu kita nggak usah berusaha dong. Kan berusaha pun kalau nggak dikehendaki Allah nggak bisa dong. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kita disuruh berusaha. Jadi Bapak kalau pasrah nggak berusaha salah, karena melanggar perintah. Allah nyuruh kita menjemput hidayah, berusaha supaya dapat hidayah. Sama rezeki begitu Pak. Yang ngasih rezeki Allah, bukan kita. Sekeras apapun usaha, kalau Allah nggak ngasih, walaupun nggak berusaha, kalau Allah ngasih aja. Tapi apakah orang yang tidak berusaha benar? Salah. Karena dia disuruh berusaha. Cuma disuruh aja, berusaha aja, bukan menyandarkan hasil kepada usaha. Saya ulangi. Ini sama Pak ya, konsepnya sama. Nyari rezeki sama nyari hidayah itu sama. Yang ngasih Allah.
Cuma kita itu diwajibkan berikhtiar, berusaha. Berusaha sekiat mungkin menjemput hidayah, menjemput rezeki. Harus, wajib. Kalau Bapak sengaja ada kesempatan berusaha, Bapak enggak mau berusaha, Bapak berdosa. Karena perintah. Makanya kata Allah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru. Bertebaran, berusaha fil ardi, di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, cari ridha Allah, pemberian Allah, rezeki Allah. Jadi kita disuruh cari berusaha, Pak. Diperintahkan. Tapi perintah kedua, kita jangan, larangannya, jangan menyandarkan hasil terhadap usaha, tapi hasil disandarkan kepada ikhlas. Coba kita itu suka kebalik-balik. Karena biasanya kalau berusaha Allah ngasih, dikiranya hasil itu dari usaha. Karena biasanya hujan turun dari awan, dikirain yang menurunkan hujan awan. Ya. Karena biasanya yang rajin belajar pinter, dikirain yang bikin pinter itu rajin belajar. Jadi Allah sudah hilang. Sekali lagi, Allah nyuruh kita berikhtiar, tapi melarang kita menyandarkan hasil kepada ikhtiar. Ikhtiar harus hasilnya Allah yang ngatur. Makanya kalau petani berusaha udah maksimal, Pak, digarap sawahnya, diairi, dipupuk, disemprot hamanya, tapi gagal panen, nggak akan kecewa. Karena hasil itu bukan dari usaha, itu dari Allah. Cuman dia udah bersyukur, udah berusaha. Kita kan emang salah besar dikiranya hasil itu dari usaha, gagal, kecewa. Ya pantas kecewa karena disandarkan kepada usaha. Tapi kalau disandarkan, tapi kan rugi 100 juta, enggak apa-apa. Lo kita disuruh berikhtiar kok. Mau gagal, mau berhasil kan bukan urusan kita. Jadi yang membuat kita menderita itu ngurusi yang bukan urusan kita itu. Urusan kita itu berusaha. Sama dengan ibadah. Tugas kita itu sholat, zakat, berusaha. Persoalan surga neraka itu bukan urusan kita. Sejak kapan kita bikin surga? Pernah Bapak bikin surga? Karena Allah yang bikin. Allah yang berhak memasukkan mana yang masuk surga. Bukan urusan kita itu. Urusan kita itu beribadah, menyembah karena kita hamba. Jadi masalah-masalah yang menimpa diri kita selama ini kesalahan kita sendiri, salah paham, salah konsep. Makanya insya Allah dengan kajian ini bahkan banyak mindset akan dirubah. Tenang saja, ya nggak usah takut. Ini kok pengajiannya kok begini amat, galak banget begini. Bukan galak, Bapak yang salah paham selama ini. Makanya kita diluruskan sama kitab ini. Terus Pak, saya baca sedikit. Wassalatu, halaman berikutnya terjemahan. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin ajma'in wa sallim wa adhim ila yaumiddin. Silakan. Semoga salawat, semoga salawat senantiasa terlimpah bagi pemimpin para rasul serta keluarganya yang taat dan bersih dianya. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan kemuliaan kepada mereka hingga hari pembalasan. Iya, ini baru muqaddimah ya Pak. Baru muqaddimahnya ada alhamdulillah, terus assalatu wassalam. Nah ini baru masuk isinya. Saya baca Arabnya dulu di halaman 48, halaman berikutnya. I'lamu ikhwani as'adakumullahu wa iyana bimardatih annal ibadata thamaratul ilmi wa faidatul umri
wa hasilul 'abdi wa bida'atul awliya'i wa tariqul aqwiya'i wa qismatul a'izzah wa maqsidul zawil himmah wa syi'arul kiram wa hirfatul rijal wa ikhtiyaru ulil absar wa hiya sabilus sa'adati wa minhajul jannah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Silakan. Ketahuilah saudara-saudaraku, semoga Allah SWT membahagiakan kalian dan diriku dengan keduanya, bahwa ibadah merupakan buahnya ilmu, juga merupakan faedahnya umur. Jadi payahnya para hamba Allah yang kuat, jalan belajarnya para wali, jalan yang ditempuh oleh mereka yang takwa, bagiannya mereka yang mulia, dan tujuannya para malaikat, para pemilik zakat. Ibadah adalah siarnya orang-orang yang terhormat, aktivitasnya para tokoh agama, pilihan mereka yang memiliki pandangan ajar dan jalan kebahagiaan menuju surga. Allah SWT berfirman, Artinya, dan Tuhan Tuhan aku adalah Tuhan kalian semua, maka sembahlah aku. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri. ya, jadi ini pembukaannya. I'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Imam Al-Ghazali, as'adakumullahu wa iyana bimardhatih, semoga Allah membahagiakan kami dan kalian semua dengan ridhonya. Jadi kita bahagia karena ridho Allah. Apa yang harus kita ketahui? Kata beliau, ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah itu ini penting. Ibadah itu adalah samaratul ilm, buahnya ilmu. Jadi ibadah itu buah dari ilmu pengetahuan. Bapak beribadah itu karena Bapak punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahwa kita harus ibadah. Nggak ada Pak orang yang beribadah itu nggak punya ilmu. Pasti punya ilmu. Minimal ilmu bahwa dia hamba. Tahu ilmu yang tertinggi Pak? Ilmu tentang Allah, baru ilmu tentang hamba. Banyak orang ilmunya banyak, tapi nggak tahu ilmu dasar. Ilmu dasar itu apa? Ilmu bahwa kita itu hamba. Banyak orang lalai, nggak tahu kalau dirinya itu hamba. Justru itu ilmu yang lebih penting. Justru itu ilmu yang lebih pokok. Kita ini hamba. Makanya karena kita tahu diri kita hamba, Allah, Rabb, Tuhan, maka kita beribadah. Jadi ibadah itu hasil daripada ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahwa kita hamba. Ilmu bahwa nanti ada akhirat. Ilmu bahwa ada surga. Ilmu bahwa ada neraka. Semua itu ilmu Pak. Ilmu itu artinya pengetahuan. Jadi kita tahu, oh ini dilarang, oh ini harus, oh ini jalan yang baik, ini jalan. Itu ilmu. Nah karena ilmu-ilmu itulah membuat kita beribadah. Maka ilmu itu penting. Karena ibadah berdasarkan makin banyak ilmu, makin semangat ibadahnya. Coba, Bapak selama dulu lah ya, mungkin sekarang udah beda. Dulu kan malas duha, kenapa? Nggak tahu fadilah sholat duha itu. Setelah tahu, sholat duha itu luar biasa. Jadi rajin. Jadi ilmu bikin rajin. Setelah Allah tahu korupsi itu berat siksanya, berbohong itu berat siksanya, Bapak jadi nggak berbohong tuh. Jadi
Pengetahuan itu penting karena itu yang menjadi dasar kita beribadah. Jadi ilmu samaratul ilm, ibadah itu buahnya ilmu. Wa faidatul umur, berkahnya umur, manfaatnya umur. Artinya umur ini bermanfaat kalau ibadah. Orang yang gak ibadah, umurnya gak ada manfaatnya. Jadi bapak waktu dulu nakal, gak beribadah, itu umur sia-sia. Umur yang manfaat ya yang saat ibadah. Apalagi wahasilul hasil perjuangan. Jadi ibadah itu juga ternyata diawali dengan perjuangan. Bapak nggak sholat hadir di masjid ini nggak ujuk-ujuk. Apa ujuk? Saya sering dengar aja ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk, itu prosesnya banyak. Ketika bapak bangun, kan setan datang. Udah nggak usah ke masjid, ini kan hari libur, mestinya istirahat aja di rumah. Tapi kan bapak melawan. Jadi sebetulnya sebelum ke masjid itu peperangan Pak di dalam. Ada yang menghalangi, ada yang memberangkat. Itu kan perjuangan. Jadi ketika berhasil melakukan ibadah, itu hasil dari perjuangan. Melakukan kebaikan itu nggak mudah, Pak. Ada peperangan. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini baru pembukaan tapi sudah masuk pembukaan awal. Jadi kata Allah, kenapa kita harus beribadah? Kata Allah, wa ana rabbukum. Oh, ini keren ayatnya. Wa ana rabbukum fa'budun. Harusnya kan fa'budun wa ana rabbukum. Sembah aku karena aku Tuhan. Mestinya begitu. Sembah aku karena aku. Tapi Allah balik, aku Tuhan maka sembahlah. Itu menunjukkan bahwa kita itu harus benar-benar tahu bahwa Allah itu Tuhan. Itu akan membuat kita beribadah. Jadi ilmu dulu, baru ibadah kita asal-asalan. Tapi ketika kita tahu Allah itu Tuhan, Allah itu Maha Besar, Maha Agung, itu ibadah kita akan semangat. Kita akan merasa, sholat itu kita berhadapan Allah langsung. Jadi orang yang sholat itu derajatnya melejit sangat tinggi. Kita orang hina. Ketika sholat kita langsung berhadapan Allah. Berhadapan presiden atau komandan kan gak mudah, Pak. Emang mudah berhadapan langsung? Kan banyak pos-posnya itu sampai kita bisa berhadapan langsung. Nah orang sholat itu berhadapan dengan Allah. Di mana gak mulia coba? Langsung, Pak. Jadi nggak mudah nih di atas sajadah itu, di dalam masjid berhadapan nggak mudah. Perjuangannya panjang untuk bisa sampai ke sini. Bapak mungkin karena sudah terbiasa, biasa aja ke masjid. Padahal itu perjuangannya panjang sekali. Tapi karena sudah terbiasa melawan nafsu, melawan setan, akhirnya jadi ringan. Baik, nanti ini pertemuan pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Enak Pak, ini akan membedah jeroan kita ini. Jadi kita akan tahu seperti ini diri saya. Jadi, ibadah kita selama ini ternyata masih banyak masalah yang kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan kita jadi tahu sehingga ibadah kita jadi benar, sehingga kita jadi benar berjalan sehingga sampai di tujuan. Banyak orang hidup di dunia ini tapi nggak tahu kalau hidup itu adalah perjalanan. Ada yang tahu hidup itu perjalanan tapi nggak tahu bagaimana menghadapi rintangan di sepanjang jalan. Hidup ini jalan perjalanan yang berliku. Bukan hanya berliku, berduri. Bukan hanya berduri, durinya tersembunyi. Banyak musuh yang mengintai yang gak terlihat. Naik gunung, turun gunung. Hidup itu Pak. Makanya kenapa banyak orang yang gagal. Jangankan hidup, rumah tangga itu loh.
Karena saya juga udah rasakan. Rumah tangga itu kan gak semudah yang dibayangkan. Kan likunya, durinya banyak. Apa hidup menuju Allah. Makanya kita butuh petunjuk jalan. Nah, insya Allah di kitab ini kita akan temukan jalan itu. Saya kira tidak perlu ada diskusi dulu ya. Masuk pembahasan baru ada diskusi. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Saya harap Bapak walaupun tidak begitu memahami teks Arabnya, tapi mudah-mudahan kita terbantu dengan terjemahannya. Mudah-mudahan Bapak bisa aktif. Saya harap sekali jamaah yang aktif itu jangan putus, jangan bolong, karena itu akan memutus rantai pemahaman ini. Namanya jalan itu harus nyambung terus. Kalau rel kereta api ada bolong, gimana ini? Bahaya, celaka. Harus nyambung terus. Ya. Nanti bagi yang ada bukunya ya sama Ustadz Firman, bisa bagi yang ingin bukunya ini hanya untuk membantu saja. Permohonan sederhana sedikit, tapi mudah-mudahan menghujam ke dalam kalbu kita, menyadarkan kita dan membuat kita semakin waspada dalam menjalani hidup ini. Karena kita tidak tahu perjalanan kita masih panjang di dunia ini atau udah sebentar lagi. Persoalannya bukan panjang pendeknya hidup itu, tapi kualitasnya. Orang yang berkualitas hidupnya adalah orang yang merasa hidupnya akan segera berakhir. Sama dengan orang yang mau pensiun, itu kan mestinya semakin semangat mengabdi karena sebentar lagi berhenti mengabdi. Sama dengan ini, sebelum kita pensiun di dunia ini ya manfaatkan. Dan sebaik-baik orang yang menempuh jalan mendekati Allah adalah orang-orang yang merasa bahagia dengan ibadah itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang terbebani dengan ibadah. Salat itu nggak akan terasa sampai salam. Tapi orang yang terbebani, bacaan imam panjang dikit aja udah kesal. Makanya kita mau diberikan oleh Allah petunjuk untuk menikmati ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah menerangi kalbu kita. Dan kita mulai hari ini dengan keberkahan majelis ini. Mudah-mudahan hari ini dan 1 minggu ke depan dan seterusnya Allah mudahkan urusan-urusan kita, keluarga kita, rezeki halal, dan Allah berikan sehat walafiat. Allah jauhkan kita dari penyakit. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rizqna ilman nafi'an, Allahumma rizqna ilman nafi'an mubarakan wa fahman nabiyyin wa
وفهم العارفين وفهم المحبين. اللهم ارزقنا سبيل المهتدين وسبيل المهتدين وسبيل المهتدين وسراج المحملين وسراج المرسلين وسراج المرسلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu cahaya yang akan menerangi jalan hidup kami. Ya Allah, bukakan pintu istiqomah sehingga kami bisa merasakan terus keadaan sujud dan ruku kepadamu. Ya Allah, pagi hari ini betapa indah suasana batin yang kami rasakan di majelis ilmu ini. Terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan kami mendapatkan kenikmatan ini. Rupanya inilah kenikmatan yang selama ini yang kami rindukan. Kenikmatan suasana batin seperti inilah yang selama ini kami cari dan kami bertemu di rumahmu ini. Semoga Engkau langgengkan suasana batin seperti ini di dalam hati kami. Istiqomahkan kami beribadah, jauhkan kami dari jalan-jalan kesesatan ya Allah. Jauhkan kami dari jalan-jalan yang menyimpang. Tuntun kami ya Allah untuk selalu berada di jalan-Mu, merasa bahagia bersama-Mu dan merasa pasrah di hadapan-Mu dan merasa hina dalam pandangan-Mu. Jangan biarkan sifat takabur masuk ke dalam hati kami. Jangan biarkan sifat-sifat riya, ujub masuk menggeliat. Tuntun kami menjadi hamba yang berada di segala makanan haram, pandangan haram, tempat-tempat yang haram, ucapan-ucapan sia-sia. Tuntun mata ini, lidah ini, hati ini, kaki, tangan, lahir dan batin ini Engkau tuntun ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit, jaga kami dari segala penyakit ya Allah. Begitu pun anak-anak dan keluarga kami. Semoga kami semuanya sehat walafiat, lahir maupun batin, di dunia dan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.